Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah headphone wireless gaming terbaru dari NYK Nemesis, Sinister X900 Lite. Gimana bunyinya? Langsung aja kita bahas. NYK Nemesis itu terkenal dengan produk-produknya yang unik, affordable, dan cukup bagus kualitasnya. Nah, kali ini mereka ngeluarin headphone wireless gaming yang sangat affordable. Nah, biasanya kan kalau headphone gaming yang wireless itu kisarannya 1 jutaan. Nah, ini murah banget. Harganya itu di Rp309.000. Fitur-fitur yang digusung headphone gaming wireless ini, yang pertama low latency gaming mode, yaitu cuma 40 milisecond latensinya. Kemudian menggunakan Bluetooth 5.0, jangkauan Bluetooth-nya bisa sampai 10 meter. Dual mode connection, jadi bisa Bluetooth ataupun menggunakan kabel 3,5 mm. Nah, ini yang unik Music Lover. Sudah menggunakan dual dynamic driver, yang ukurannya yang pertama 40 mm dan yang kedua 30 mm. Bentuknya full ear headset atau ya full size headset lah ya. Kemudian ada soft leather air muff, ya jadi bahannya dari kulit sintetis yang berkualitas dan cukup nyaman. Sudah ada built-in mikrofonnya. Kemudian adjustable steel headband, jadi bisa diatur headbandnya sesuai dengan posisi atau sesuai dengan ukuran kepala kita. Foldable design with stainless, jadi ini bisa di fold atau bisa dilipat sampai ukurannya cukup kecil loh Music Lover. Kemudian menggunakan charging tipe C. Daya tahan baterainya bisa sampai 40 jam dan kapasitasnya 1000 mAh. Kompatibel dengan berbagai macam device seperti PC, laptop, HP, dan lain-lain. Untuk spesifikasi lengkapnya Music Lover bisa lihat di captionnya. Untuk paket penjualannya, nah, sekarang kita langsung masuk ke desain dan build quality-nya nih Music Lover. Ini adalah headphone full size, jadi yang ukurannya gede sebenarnya. Close back dan over ear. Untuk bahannya itu dari plastik, finishing warna doff, ya menurut gue cukup rapi lah. Housingnya berbentuk bulat, di bagian depan ada tulisan Nemesis, kemudian ada list lingkaran silver. Untuk navigasinya ada di sebelah kiri housingnya, ada power, ada mode, ada colokan jack aux 3,5 mm, ada USB-C-nya, dan ada volume up dan down. Juga indikator lampunya ada di posisi sebelah kiri housingnya. Untuk pads-nya sendiri cukup tebal, cukup empuk, dan terbuat dari bahan kulit sintetis. Untuk headband-nya, di bagian depannya ada tulisan NYK. Kemudian di bagian dalamnya ada marking L dan R di dekat persendiannya. Sedangkan pads di bagian kepalanya itu kerasa cukup tebal dan cukup empuk. Adjustment untuk headbandnya juga cukup mudah untuk pengaturannya. Dan yang menariknya, ini juga bisa di fold seperti ini. Overall Music Lover, untuk desain dan build quality-nya gue kasih poin 7. Kita masuk ke koneksinya. Nah, untuk koneksinya sendiri ini Music Lover, menurut gue cukup bagus karena sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Jadi untuk pairing awal cukup cepat. Kemudian kalau kita mau pindah device atau mau ganti-ganti device juga sangat mudah, termasuk cepat. Dan latensinya juga aman banget. Apalagi ini kan ada gaming modenya. Jadi nggak kerasa sama sekali ada latensi. Sedangkan untuk kabelnya gampang banget penggunaannya. Kita tinggal colok saja ke bagian housing sebelah kiri yang ada colokan aux 3,5-nya. Untuk fittingnya nih Music Lover. Nah, untuk fittingnya menurut gue cukup aman. Clampingnya nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu loose. Jadi isolationnya masih dapat. Tapi memang yang gue rasakan agak sedikit hangat sebenarnya untuk pads-nya. Tapi untuk gue yang di Bandung, gue ngerasa ini enak. Karena kan di Bandung cuacanya agak dingin kan, jadi nyaman buat gue. Untuk kualitas mic-nya Music Lover, bisa didengarkan dari samplingnya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone gaming wireless NYK Nemesis Sinister X900 Lite. Rekaman mic dari headphone wireless gaming NYK Nemesis Sinister X900 Lite. Menurut gua, mic-nya cukup baik, cukup clear, cukup jelas suaranya. Sekarang kita akan masuk ke sound quality-nya.
gue akan bandingkan sound quality dengan menggunakan Bluetooth dan menggunakan kabel 3,5 mm-nya. Nah, untuk Bluetooth-nya nih. Nah, Bluetooth sebenarnya arah suaranya cukup balance menurut gue. Bass-nya nggak terlalu gede, nggak terlalu booming, tapi juga nggak terlalu tipis sih. Punch-nya juga cukup cepat. Sedangkan untuk mid-nya gue ngerasa cukup di tengah posisinya. Jadi kalau kita dengarkan vokal itu cukup clear, cukup jelas, dan cukup intimate gitu. Cuman memang gue kerasa sedikit ada efek bunyi kayak honky di bagian mid-nya ini. Jadi bunyi honky itu kayak kita bunyi kayak diginiin gitu. Jadi ada ruangannya gitu. Sedangkan untuk treble atau high-nya gue cukup suka karena cukup open dan airy. Sedangkan untuk yang kabel, nah ini beda banget loh. Tadinya gue berpikir kayaknya sih mungkin suaranya agak mirip, ternyata enggak. Yang kabel itu bunyinya semuanya lebih warm, ya, semuanya lebih smooth. Bassnya juga sedikit agak lebih berbody dibanding yang Bluetooth. Untuk mid-nya kurang lebih sama, cuman mungkin sedikit lebih halus untuk yang kabelnya. Dan tentu saja untuk treble-nya, yang kabel jauh lebih halus dibanding yang Bluetooth. Tapi efeknya gue ngerasa agak kurang open dan airy dibanding yang Bluetooth. Oh ya, gue juga nyobain gaming mode dan yang normal atau yang music mode. Ternyata ada perbedaan music lover. Kalau yang gaming mode itu semuanya kerasanya agak sedikit lebih halus atau lebih warm dibanding yang music mode atau yang normal mode. Kita masuk langsung ke teknis suaranya. Untuk teknis suaranya nih music lover, untuk kelas 300 ribuan menurut gue ini lumayan oke loh. Gue nggak banyak protes tentang teknis suaranya. Karena detailnya bagus, kemudian clarity-nya oke, dan resolusinya juga menurut gue cukup oke lah. Kemudian untuk soundstage-nya, kerasa cukup presisi, pinpoint-nya, arah bunyinya juga bagus. Tapi memang untuk 3D imaging, gue ngerasa ini bukan yang paling luas. Cukup lega memang, tapi bukan yang wide banget atau yang ruangannya lega banget tuh. Untuk separasi instrumen, gue ngerasa ini cukup bagus, nggak ada yang numpuk. Gue nyobain headphone ini untuk main Mobile Legends dan PUBG. Untuk Mobile Legends, karena latensinya sangat kecil, delay-nya hampir nggak kerasa, jadi enak banget kalau main Mobile Legends. Apalagi kalau kita lagi mabar nih ya, rame-rame kan, banyak banget kan, ada pukulan dari musuh, dari teman, itu kan rame banget. Karena latensinya cukup bagus, jadi sinkron tuh suaranya sama gambarnya. Efek-efek soundnya juga bisa dipresentasikan dengan bagus kalau main Mobile Legends. Untuk main PUBG sama seperti Mobile Legends, latensinya nggak kerasa. Padahal kan sebenarnya PUBG kan lebih gede gitu gamenya. Gua ngerasa nggak ada delay sama sekali. Dan yang menarik, soundstage-nya bagus music lover. Jadi pinpoint arah tembakan atau posisi langkah kaki, ledakan itu dapat banget. Kita tahu, oh di sini ada musuh nih. Oh di sini ada teman kita lagi jalan, itu kedengeran. Nah kalau nonton film gimana? Nah nonton film juga oke, film action masih oke lah. Nah yang istimewa itu kalau nonton film drama, karena vokalnya ini cukup bagus, jadi jelas banget untuk vokalnya. Kesimpulannya music lover, gua nggak ada komplain sama sekali dengan headphone ini. Kenapa? Karena harganya murah banget. Ya headphone gaming wireless cuman 300 ribuan. Yang biasanya 1 jutaan lebih kan, ini cuman 300 ribuan. Sound quality-nya juga aman, bisa connect ke berbagai macam platform, kemudian sudah pakai Bluetooth 5.0. Apalagi drivernya ini sudah menggunakan dual dynamic driver loh music lover. Terus latensinya kecil banget. Gue pikir kalau memang music lover cari headphone gaming wireless yang budget atau mungkin music lover pemula untuk main di headphone gaming wireless, kayaknya ini bisa jadi pertimbangan utama. Karena itu budgetnya murah banget loh, cuma 300 ribuan. Tapi anyway, itu kan pendapat gue sih music lover. Bagusnya sih music lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja harus selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!